Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Fiona Putri dengan NIM 24022049 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang pengembangan kemampuan motivasi diri mata kuliah emosi anak usia dini yang diampu oleh Bapak Dr. Setio Utoyo MPD. Video kali ini adalah video tugas pertemuan ke-12. Baiklah, pengembangan kemampuan motivasi diri terbagi atas 3. Yang pertama adalah berpikir positif, yang kedua memberikan makna atau peristiwa kehidupan, yang ketiga bermain peran. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif adalah kemampuan melihat sisi baik dari sebuah keadaan, bahkan saat keadaan tersebut tidak sesuai keinginan. Ketika seseorang mampu berpikir positif, ia dapat mengendalikan perasaan, tetap tenang, dan tidak mudah putus asa. Misalnya, ketika seorang anak gagal dalam sesuatu, anak tersebut akan belajar untuk berkata pada dirinya, "Tidak apa-apa, aku bisa mencobanya lagi." Cara berpikir seperti ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri. Anak-anak yang terbiasa berpikir positif biasanya lebih mudah menghadapi masalah, tidak cepat menyerah, dan mampu mencari solusi. Mereka juga menjadi lebih bahagia karena tidak terjebak pada pikiran negatif. Dengan berpikir positif, anak belajar bahwa kegagalan bukan akhir, tetapi awal untuk menjadi lebih baik. Contoh berpikir positif. Ketika seseorang anak mendapatkan nilai ulangan yang lebih rendah dari yang ia harapkan, awalnya ia merasa sedih dan malu. Namun setelah dibimbing untuk berpikir positif, ia mulai memahami bahwa nilai itu bisa menjadi pengingat untuk belajar lebih rajin. Ia berkata pada dirinya, "Aku bisa memperbaiki nilai ini dengan belajar lebih keras." Ia juga meminta bantuan guru atau orang tuanya untuk memahami bagian yang sulit. Dari kejadian itu, ia tidak hanya memperbaiki nilainya, tetapi juga belajar bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Contoh lainnya, ketika seorang anak yang tidak dipilih sebagai ketua kelas, ia belajar berpikir, "Walaupun aku tidak terpilih, aku tetap bisa membantu kelas dengan cara yang lain." Pikiran sederhana seperti ini menjadikan anak lebih kuat dan tidak mudah kecewa. Yang kedua, memberikan makna pada peristiwa kehidupan. Memberikan makna pada peristiwa kehidupan berarti mencoba menemukan pembelajaran dari setiap pengalaman, baik pengalaman menyenangkan maupun pengalaman yang membuat kita kecewa. Setiap kejadian sebenarnya membawa pesan untuk kita, hanya saja kita belum menyadarinya. Dengan memberikan makna, anak juga belajar bahwa peristiwa buruk bisa menjadi kesempatan untuk belajar sesuatu yang penting. Misalnya, ketika seorang anak kalah lomba, ia tidak lagi hanya fokus pada rasa sedih, tetapi bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Sikap seperti ini akan membuat anak lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih mampu menghadapi pengalaman hidup selanjutnya. Contohnya, seorang anak lupa membawa tugas dan akhirnya ditegur oleh guru. Pada awalnya ia merasa takut dan kecewa pada dirinya sendiri. Namun setelah dibantu untuk memberikan makna, anak tersebut memahami bahwa guru yang menegur bukan karena marah, tetapi karena ingin belajar bertanggung jawab. Dari pengalaman itu, anak belajar menyiapkan tugas di malam hari dan memeriksa tas sebelum tidur. Kejadian yang membuatnya sedih, kini menjadi pembelajaran penting tentang tanggung jawab. Contoh lainnya, ketika seorang anak bertengkar dengan temannya, ia belajar bahwa memiliki teman berarti harus belajar saling memahami. Ia menyadari bahwa berbeda pendapat itu wajar dan penting untuk meminta maaf serta memperbaiki hubungan. Dengan makna ini, anak belajar bahwa setiap peristiwa ada hikmahnya dan membuat dirinya menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah bermain peran atau role play. Bermain peran adalah kegiatan di mana anak memerankan sebuah situasi atau karakter tertentu. Kegiatan ini membantu anak melatih keberanian, empati, kemampuan berbicara, dan cara menyelesaikan masalah. Melalui bermain peran, anak dapat belajar bagaimana merespons situasi sulit dengan lebih baik karena ia mencoba memposisikan dirinya sebagai orang lain. Bermain peran juga membantu anak memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan dan cara berpikir yang berbeda. Selain itu, kegiatan ini membuat anak lebih percaya diri ketika menghadapi kenyataan yang mirip dengan situasi yang diperankan. Dengan bermain peran, anak belajar bahwa masalah bisa dihadapi dengan cara yang positif dan bahwa dukungan dari teman atau guru bisa membuatnya lebih berani.
Contoh bermain peran, bayangkan sebuah kegiatan di kelas PAUD atau SD, guru memberikan situasi, misalnya seorang murid takut tampil di depan kelas. 3 anak diminta memerankan situasi tersebut. Anak pertama berperan sebagai murid yang takut. Ia menunjukkan rasa takut dengan memegang dada atau berbicara pelan. Anak kedua berperan sebagai teman yang memberikan semangat, seperti berkata, "Kamu pasti bisa, ayo kita teman." Anak ketiga berperan sebagai guru yang memberikan arahan lembut. "Coba tarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara pelan-pelan." Setelah bermain peran, ketiga anak ini berdiskusi apa yang mereka rasakan. Anak yang berperan sebagai murid takut belajar bahwa dukungan teman dapat membuatnya lebih berani. Anak yang berperan sebagai teman belajar pentingnya memberikan semangat. Anak yang berperan sebagai guru belajar bagaimana membantu orang lain dengan cara yang tenang. Dari satu kegiatan sederhana, anak mendapatkan 3 pembelajaran: memahami perasaan sendiri, memahami perasaan orang lain, dan belajar cara memberikan motivasi. Contoh situasi lainnya, anak sedih karena kalah lomba, anak bingung karena tugas sulit, atau anak kecewa karena kehilangan mainan. Semua situasi ini bisa diperankan agar anak dapat belajar secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.